Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih mom, teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi di channel aku, Bajra Bone, seorang ibu rumah tangga dengan satu anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, hari ini masih bisa upload lagi. Nah, kali ini tuh aku awali kegiatan aku di pagi hari ya teman-teman, dan bisa dilihat sendiri kondisi di dapur aku kalau lagi pagi ya teman-teman. Sebenarnya sih ini tuh bukan setiap pagi sih ya teman-teman, cuman semalam tuh aku nggak sempet beberes karena bener-bener lagi ngantuk banget. Jadi untuk beberes malamnya kemarin tuh aku skip, makanya di pagi hari ini tuh aku riweh sendiri teman-teman ya, jangan dicontoh ya. Nah, di sini tuh aku pengen beberes dulu sebelum masak ya teman-teman, soalnya kalau dapur lagi berantakan kayak gini tuh kayaknya kalau pengen masak itu nggak memungkinkan ya teman-teman, karena memang spek dapur aku kan lumayan sempit ya teman-teman, jadi harus diberesin dulu baru bisa lanjut masak. Habis selesai masak baru beberes lagi nih teman-teman ya. Pokoknya nggak ada habisnya namanya beberes gitu. Oh ya, sebelumnya aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih nih untuk teman-teman semuanya, moms dimanapun kalian berada sekiranya tanpa terkecuali, yang sudah mampir di channel aku Bajra Bone, dan yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih banyak ya, semoga Allah membalas kebaikan kalian. Dan yang baru gabung, halo, selamat datang, salam kenal ya. Nah, terus ini terlebih dahulu aku pengen sisihkan dulu untuk piring-piring aku yang udah kering ya teman-teman, yang udah dari kemarin sore, cuman aku baru sempet tirisin juga karena baru pengen cuci piring lagi teman-teman. Cuman di sini tuh aku nggak ngevideoin aku lagi cuci piringnya teman-teman. Di sini tuh khusus aku beberes aja dari dapur sampai ruang tengah gitu. Dan di sini juga aku mau minta tolong nih untuk teman-teman semuanya, moms dimanapun kalian berada sekiranya tanpa terkecuali, jangan lupa bantu supportnya dengan cara like, comment, share, dan subscribe supaya aku semakin semangat lagi untuk kontennya. Pastinya sih semakin semangat lagi untuk ngupload video-video terbaru aku seharian aku sebagai ibu rumah tangga. Dan pastinya juga kita bisa sharing-sharing bareng ya teman-teman semuanya, yaitu seputar kegiatan sehari-hari kita sebagai ibu rumah tangga. Jadi jangan lupa ya teman-teman semuanya, bantu supportnya, dan yang sudah mensupport terima kasih banyak ya. Nah, terus lanjut. Nah, di sini tuh sambil aku lap-lap di sini bagian kompor juga teman-teman, ada juga beberapa perintilan aku yang benar-benar udah minta dilap-lap teman-teman, karena debunya tuh udah luar biasa banget. Memang sih kalau di kamera ya teman-teman nggak terlalu kelihatan debunya, tapi kalau secara langsung tuh debunya luar biasa banget teman-teman, jadi harus benar-benar dibersihin. Nah, kali ini tuh aku beberesnya di dapur sampai di ruang tengah ya teman-teman. Aku nggak masak-masak dulu karena memang perintilan aku tuh udah minta dibersihin teman-teman ya, beberapa lah dari ruang tengah sampai dapur gitu karena luar biasa banget debunya. Terus di sini juga sambil nemenin aku beberes, di sini aku pengen sharing-sharing sedikit ya teman-teman tentang pengalaman aku di dalam berumah tangga ya, dari 1 tahun yang kemarin yang udah aku lalui. Di situ aku bener-bener apa sih teman-teman ya, pengen berbagi sedikit ya teman-teman, bukan bermaksud menggurui atau apa dan sebagainya, nggak ada teman-teman maksud demikian. Di sini cuma aku pengen sharing aja teman-teman, karena di video sebelumnya pas awal aku ngonten itu aku sering banget cerita-cerita ya teman-teman. Cuman di sini singkat ceritanya tuh aku pengen ngebahas sambil bersyukur banget lah Buddha ada di tahap sekarang ini, karena kemarin-kemarin tuh di 2 tahun yang kemarin ini kan udah 1 tahun, alhamdulillah masya Allah Pak suami udah kerja selama 1 tahun, dan 2 tahun yang kemarin tuh udah aku lalui bener-bener luar biasa banget teman-teman. Pokoknya masya Allah semuanya campur aduk rasanya tuh udah ada di situ teman-teman. Jadi sini aku pengen sharing sedikit, jadi jangan bosan-bosan ya teman-teman. Yang nggak suka boleh di skip kok, di sini tuh nggak ada unsur pemaksaan mau denger atau enggak ya teman-teman. Nah, teman-teman lanjut. Nah, di sini tuh di awal mula aku ngonten, aku terjun di dunia per-YouTuban itu karena memang Pak suami lagi sakit ya, teman-teman. Di situ benar-benar Pak suami lagi keadaannya benar-benar ya aku nggak bisa ngejelasin teman-teman. Pokoknya semua aktivitasnya tuh di tempat tidur kecuali BAB atau pup ya, teman-teman. Di sini tuh Pak suami resign dari pekerjaannya ya waktu Pak suami sakit di 2 tahun yang lalu. Mau nggak mau teman-teman harus resign karena kemungkinannya tuh nggak ada sama sekali di dia gitu ya teman-teman. Pokoknya sakit parah, bahkan berbicara aja tuh kemarin tuh nggak bisa teman-teman, saking nafasnya tuh nggak bisa diatur, saking sesaknya ya menurut aku.
Nah di situ aku bener-bener ini teman-teman, aku sih insecure ya sama diri aku sendiri. Kenapa? Karena alhamdulillah masya Allah aku bisa laluin itu dengan ya secara ikhlas, dan alhamdulillah apa yang aku dapat, apa yang aku raih sekarang ini tuh bener-bener gak pernah kebayang sebelumnya teman-teman ya. Ternyata di 2 tahun yang lalu tuh aku dicoba, ternyata semuanya ada hikmahnya, ada pembelajaran hidupnya, dan pastinya ada kejutan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu ya teman-teman, waktu di 2 tahun yang lalu itu mula-mulanya tuh pas suami pastinya sih di RS ya teman-teman, dirawat di RS. Waktu itu kalau nggak salah bulan puasa juga sih ya. Pak suami tuh dirawat di Bone itu sekitaran hampir 10 hari ya teman-teman, karena memang kondisinya ya. Terus sesudah itu mau nggak mau harus dirujuk lagi ke Makassar, itu bulan puasa ya teman-teman. Aku ingat banget di Makassar itu, aku kira tuh nggak akan nginep ya teman-teman, dirawat inap itu, karena memang kan ini kan rujukan ya teman-teman. Aku kira cuma pengen kontrol doang gitu kan. Ternyata pas sampai di Makassar tuh ya harus rawat inap, karena harus ada penanganan yang lebih mendalam lagi mengenai penyakitnya Pak suami. Jadi mau nggak mau aku tuh harus ya kembali lagi ke awal teman-teman ya, seperti di Bone rawat suami itu di rumah sakit gitu. Dari situ bulan puasa ya teman-teman. Jadi setidaknya tuh di tahun berapa ya kalau nggak salah, intinya sih 2 tahun yang lalu teman-teman, aku tuh puasanya di RS selama hampir sebulanan lah ya teman-teman. Jadi waktu mau lebaran aku baru kembali ke Bone lagi gitu. Jadi di situ ceritanya waktu di Makassar itu Pak suami harus dirawat di rumah sakit, ya teman-teman, aku lupa namanya. Rawat inap, karena penanganannya tuh harus benar-benar diteliti gitu ya, karena kan ini bisa dibilang penyakitnya udah lama gitu kan, tapi baru ini benar-benar drop total ya teman-teman. Biasanya kan kalau pas suami sakit itu palingan 1 tahun sekali pasti ada liburnya selama 3 bulan, tapi ini nggak ada sama sekali. Jadi mau nggak mau harus resign gitu. Jadi pas di Makassar itu alhamdulillah di situ ujian terberat aku nih teman-teman ya, kan harus lagi dirawat di rumah sakit dalam jangka yang lumayan panjang, yaitu sekitar 10 harian atau lebih ya teman-teman kalau nggak salah. Nah habis selesai dirawat di rumah sakit, kita harus nginep lagi nih di rumah ipar aku, karena memang ada kontrolnya atau ada obatnya yang harus diambil ya teman-teman setelah selesai keluar dari RS gitu. Pokoknya perjuangannya masya Allah, alhamdulillah ya Allah. Aku tuh nggak pernah nyangka bisa sampai di fase ini teman-teman gitu ya. Yang biasanya nih aku seorang ibu rumah tangga aja ya teman-teman, yang kekurangannya itu di dunia finansial ya, karena nggak punya penghasilan sama sekali, nggak ada yang namanya slip gaji teman-teman, kecuali dengan usaha aku sendiri. Nah kemarin tuh sebelum Pak suami sakit, memang dia tuh ngebukain aku usaha kecil-kecilan di depan rumah, yaitu usaha pukis ya teman-teman. Nah itu tuh aku jalanin itu. Terus ada juga sampingan kita itu yaitu usaha wifi ya teman-teman. Nah itu juga usaha aku yang aku pegang selama 2 tahun itu untuk penyambungan hidup kita ya teman-teman. Nah di situ tuh aku nggak pernah nggak pernah berputus asa. Mungkin karena Allah memberikan aku ujian ini, karena dia tahu kemampuan aku tuh apa ya teman-teman. Jadi makanya tuh kemarin itu pas selesai di Makassar kita langsung ke Bone. Nah di Bone itu kita mulai dari awal teman-teman, semuanya dari awal lagi. Pokoknya nggak ada namanya pengen nyerah, pengen ngeluh ya teman-teman. Pokoknya nggak ada di situ di ingatan aku. Intinya sih orang tua aku cuma pesan tuh cuma gini teman-teman, kalau kamu mencintai suami kamu, kamu tuh harus menerima dia apa adanya. Kamu tuh jangan jadi perempuan yang maunya tuh enaknya doang gitu ya teman-teman, tapi dikala susah kamu ninggalin gitu ya teman-teman. Nggak ada di keluarga kita tuh seperti itu, laki-laki ataupun perempuan. Jadi kamu nggak boleh seperti itu, kamu harus tetap ngerawat dia kalau kamu mencintai dia gitu ya. Pokoknya kamu tuh harus optimis, pasti sembuh, Allah memberikan ujian ini karena memang kamu bisa gitu. Nah orang tua aku tuh berpesan kayak gitu, dan sampai sekarang tuh kayak masih terngiang-ngiang ya teman-teman. Dan biasanya kan orang tua ya sebagian ya teman-teman itu pasti memengaruhi anaknya yang macam-macam lah ya teman-teman, nauzubillah ya. Tapi orang tua aku tuh selalu memberikan hal-hal positif. Kamu tuh bisa, kamu tuh perempuan bisa loh, kamu tuh mandiri, kamu tuh ini, pokoknya semuanya bisa lah aku lakuin, kecuali satu, aku tuh nggak punya slip gaji teman-teman. Itulah minus aku itu. Cuman lambat laun itu aku ngejalanin semuanya dengan ikhlas. Aku selalu yakin rezeki itu udah ada, Allah yang ngatur semuanya, udah takar
takarannya masing-masing, tapi tetap aku harus berusaha teman-teman. Jadi sambarin kemarin aku usaha kue pukis ada wifi sambil aku nge-YouTube juga teman-teman gitu. Jadi sekarang tuh aku baru optimis untuk ngelanjutin YouTube aku setelah resign kemarin sih ya teman-teman. Jadi intinya sih di dalam kehidupannya teman-teman, dalam berumah tangga itu memang ada namanya asam manis ya teman-teman. Tapi selama kita mau saling menguatkan satu sama lain, saling mau menerima satu kekurangan satu sama lain gitu ya, menutupi kekurangan kita dengan kelebihan kita ya teman-teman, seperti itu. Jadi tetap rasanya itu insya Allah pasti ada namanya benih-benih cinta lah ya teman-teman, bisa setiap hari tumbuh dan akhirnya nggak ada yang namanya perpisahan gitu. Karena menurut aku nih teman-teman ya, kalau di dalam rumah tangga, kalau satunya tuh kayak ada yang hambar atau perasaannya udah nggak ada sama pasangannya, pasti ada namanya unsur perceraiannya teman-teman. Tapi kalau satu di antara kita semuanya tuh bisa saling ya menerima kekurangan kita, bisa ya seperti itu ya teman-teman, bisa mengayomi satu sama lain, bisa menguatkan satu sama lain, dan bisa berdiri di kaki sendiri meskipun pasangan kita lagi drop ya teman-teman, kayak gitu. Jadi pembelajaran hidup dalam rumah tangga itu setidaknya ya kita laluilah bersama-sama di dalam bahtera ini ya teman-teman. Susah senang itu kita harus lalui sama-sama. Kalau memang ada saatnya susah ya kita harus nerima sebagai perempuan ya teman-teman, jangan maunya enaknya doang gitu ya. Pas lagi nanti suaminya sakit ditinggalin baru cari lagi yang lain, janganlah ya seperti itu teman-teman. Jadilah perempuan yang spesial, jadilah perempuan yang limited edition ya teman-teman, yang susah ditemui di zaman yang sekarang ini yang serba teknologi, yang benar-benar sudah berkembang pesat teman-teman. Jadilah salah satu perempuan yang susah didapat lah teman-teman ya, pokoknya udah langka lah. Seperti itu ya teman-teman. Pokoknya kita mengembangkan apa yang perlu kita kembangkan, apa yang perlu kita asah. Dan mungkin di dalam rumah tangga tuh yang hampir 16 tahun ini aku lalu bersama Pak suami, suka dukanya tuh alhamdulillah masya Allah. Dan sekarang tuh aku ada di fase memulai kembali lagi kehidupan baru bersama Pak suami untuk merintis lagi masa depan yang lebih cerah dan lebih cerah lagi untuk anak kita ke depannya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi pesan-pesan aku sih buat para ibu-ibu, pokoknya semuanya, maupun ibu muda ataupun bukan ya teman-teman, pokoknya tetap optimis. Allah nggak akan ngasih kita ujian kalau itu di luar dari kemampuan kita teman-teman. Allah memberikan ujian itu karena dia pengen nguji kita apakah kita ini berhak atau enggak mendapatkan piala tersebut ya teman-teman. Jadi optimisnya seperti itu. Dan gak kerasa nih teman-teman, dari tadi aku ngoceh, aku sharing-sharing tentang kehidupan aku, dan gak kerasa teman-teman, alhamdulillah beberes aku juga udah selesai. Ini dia penampakan di ruang tengah aku, udah selesai semuanya teman-teman, meskipun sederhana, jauh dari kata mewah dan megah, tapi aku bersyukur banget teman-teman ada tempat berteduh bersama keluarga, dan itu hanya dihuni aku dan suami dan anak aku aja. Dan gak kerasa nih teman-teman, perjumpaan kita udah di penghujung. Insya Allah sampai jumpa lagi di next video berikutnya semuanya. Wassalam dan tetap semangat ya semuanya. Terima kasih.